senang sekali. Iya dong. Nah, emang Tata mau ngapain? Tata lagi siap-siap. Hah? Tata siap-siap? Iya. Tata siap-siap mau kemana? Mau pergi. Mau pergi kemana? Mau ke sekolah? Salah. Mau ke restoran? Salah. Mau ke mall? Salah. Aduh, mau bertamasya? Salah. Terus mau kemana ya? Tata mau ibadah. Oh iya, ini hari Minggu. Tata harus ibadah, kita semua harus ibadah. Benar. Betul. Kalau begitu Tata ajak teman-teman itu. Oke. Shalom teman-teman. Yuk kita ibadah. Iya, semuanya harus sungguh-sungguh. Kita menyanyi dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Benar. Oke, sudah siap ya? Siap. Ayo kita mulai. Ya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Banten Kids Revival. Bersama Kak Karissa, Kak Cika, dan Kak Luki. Hari ini kita mau sama-sama memuji, sama-sama menyembah Tuhan yang udah siap sorakan haleluya. haleluya. Yuk sebelum kita beribadah, kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Tuhan berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan hadir, Tuhan beracara di tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap buat beribadah sama-sama katakan amin. Yuk sekarang kakak mau undang adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama taruh dua tangannya di atas kepala kayak gini. Kita mau sama-sama nyanyi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau sama-sama nyanyi dari awal. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan lebih semangat lagi katakan dari awal, kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
terlebih lagi kita mau angkat satu pujian, doa pujian penyembahan. Semuanya tepuk tangan ya. Yuk adik-adik. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Semuanya bersorak yuk adik-adik. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Yuk semua lebih sukacita lagi kita memuji Tuhan. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Sekali lagi, bersoraklah. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Bersoraklah. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Kalau dikatakan, Dia yang layak disembah. Haleluya, bersyukur Tuhan. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bilang amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu semuanya. Soalkan haleluya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dari awal lagi, amin. Amin. Kita mau tepuk tangan dulu yuk. Katakan hangat yang mentari pagi. Hangat yang Mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga, harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Tuhan kita hebat. betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala,
Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik siapin hatinya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian menyenangkan. Yuk semuanya sikap menyembah Tuhan adik-adik. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Siapin hatinya adik-adik. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yuk adik-adik kita ulangi dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sungguh-sungguh lagi katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Semuanya sembah Tuhan ya adik-adik. Semuanya sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya, Tuhan Kau dahsyat, Engkau luar biasa, haleluya. Yuk semuanya adik-adik, lipat tangan semata, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan
firman-Mu Tuhan, biarlah hati kami Tuhan dan telinga kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar dapat menjadi berkat buat setiap kami Bapak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya katakan Amin. Shalom adik-adik, semuanya on fire ya beribadah hari ini. Haleluya. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Semuanya duduk yang manis. Yang sudah siap angkat jempolnya sambil bilang, "Siap, Kak." Oke, semua sudah siap ya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40 adik-adik. Judul firman Tuhan hari ini adalah hukum yang terutama dan utama ya. Adik-adik boleh catat ya. Pada zaman dahulu saat Tuhan Yesus mengajar, banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Karena saat Tuhan Yesus mengajar, Tuhan juga sering mengadakan mujizat-mujizat adik-adik. Tuhan menyembuhkan orang sakit ya. Di situ ada banyak sekali orang-orang. Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, ada para ahli Taurat ya. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ada adik-adik orang yang gak suka sama Tuhan. Mereka adalah kelompok orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh adik-adik dengan bermaksud untuk mencobai Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan bisa menjawab setiap pertanyaan mereka adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hebat adik-adik ya. Nah, suatu hari sama seperti biasanya Tuhan Yesus sedang mengajar. Nah, setelah mengajar, orang-orang itu juga bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga menjawab pertanyaannya. Kemudian ada seorang ahli Taurat bertanya juga kepada Tuhan Yesus. Begini pertanyaannya adik-adik. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita sudah saksikan adik-adik tadi ya. Ternyata ahli Taurat tadi bertanya tentang hukum yang terutama adik-adik ya. Apa sih hukum itu adik-adik? Hukum itu adalah peraturan ya yang harus ditaati. Tadi ahli Taurat tanya hukum yang terutama yang harus dilakukan itu apa Tuhan? Tuhan Yesus menjawab tadi ya. Hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa adik-adik? Artinya kita semuanya harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa dikatakan hukum yang terutama? Berarti adalah peraturan yang paling penting adik-adik ya, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan ya. Dengan membaca firman Tuhan kita jadi tahu adik-adik apa sih kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kemudian dengan memuji-muji Tuhan, Tuhan disenangkan. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan? Semua mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kemudian dengan berdoa kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Berdoa itu ngobrol sama Tuhan adik-adik ya. Sama seperti kalau adik-adik ngobrol sama mama sama papa ya. Kalau kita sering ngobrol, kita semakin dekat hubungannya adik-adik ya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, kita juga sering ngobrol sama Tuhan Yesus melalui doa kita ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhannya juga harus sungguh-sungguh. Berdoanya juga sungguh-sungguh ya, membaca firman Tuhannya juga semangat ya. Buat adik-adik yang masih kecil yang belum bisa membaca, minta tolong mama atau papa untuk membacakan ya. Kemudian yang berikutnya adik-adik, hukum yang kedua tadi Tuhan juga katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa adik-adik?
Artinya kita juga harus sayang sama sesama kita. Sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada keluarga kita, teman-teman sekolah kita, tetangga kita, teman bermain kita, itu adalah sesama kita, adik-adik. Nah, dengan sesama kita juga harus sayang, saling membantu. Sekalipun adik-adik masih kecil ya, tapi adik-adik harus belajar mengasihi sesama kita. Jangan karena masih kecil kita maunya dibantu ya, tapi kita harus punya hati yang mau peduli terhadap lingkungan sekitar kita, adik-adik. Kita mulai dari hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ya. Misalnya waktu di sekolah kita lihat ada buku atau pensil teman kita jatuh, kita bantu untuk mengambilkannya ya. Atau mungkin ada teman kita di sekolah yang tidak bawa bekal waktu ke sekolah, kita bisa berbagi dengan mereka ya. Tapi sekarang kan masih pandemi adik-adik ya, kita melakukan segala sesuatunya dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah ya. Nah, kita bisa mempraktekkan mengasihi sesama itu dalam keluarga kita adik-adik. Jadi dalam keluarga kita juga harus saling mengasihi, sayang sama adik, sayang sama kakak. Kemudian kita juga harus membantu mama papa kita ya. Apa yang bisa kita bantu adik-adik. Misalnya nih, mama mau menjemur bantal, kemudian kita lihat, wah kita harus cepat-cepat untuk membantu mama ya, membawakan beberapa bantal untuk dijemur. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, bantal kan ringan Kak, mama bisa kok bawanya sendiri Kak, nggak perlu aku bantu. Nah adik-adik nggak boleh punya pikiran seperti itu ya. Kita mau belajar untuk mengasihi, untuk menolong ya, sekalipun tidak berat. Itu adalah bukti kasih kita kepada mama ya. Jadi kita harus melakukan dari hal-hal yang sederhana. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa membantu mama mencuci piring, menyapu, merapikan kamar ya. Nah, itu adalah bukti kasih kita terhadap sesama kita ya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya tentang hukum yang terutama dan yang utama. Tuhan memberikan peraturan kepada kita karena Tuhan sayang sama kita, supaya kita tetap hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, hari ini kita sudah belajar ya tentang hukum yang terutama dan hukum yang utama. Siapa adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya. Kak Windy juga mau. Kita mau sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi ya. Yang kedua, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus memiliki hati yang peduli terhadap sekeliling kita adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Semuanya angkat tangannya. Kita berbahasa roh adik-adik. Orata karalaba ya shikarata karalaba ralaba ralaba. Orata karalaba ya shikarata karalaba ralaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah belajar Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk kami juga mengasihi sesama kami. Kami mau Tuhan melakukannya. Urapi kami Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu terus menuntun hidup kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang waktunya ayat hafalan. Nah teman-teman, sudah siapkan? Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Oh iya Tuhan Yesus. Ulang lagi ya. Yohanes 15 ayat 9.
seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Oh, wah, oke, teman-teman. Teman-teman sekarang mulai belajar menghafalkan ya. Dihafalkan. Kalau sudah hafal, kemudian divideoin ya. Jangan lupa diupload di Instagram dan di-tag ke BKR Modern Land. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Bye-bye. Raba-raba. Tuhan Yesus tolong Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan dan sembuhkan Indonesia dari COVID-19 Tuhan, agar Indonesia bebas dari COVID-19 Tuhan. Raba. Tuhan Yesus juga redahkanlah Tuhan krisis ekonomi global Tuhan, agar krisis ekonomi global tidak membesar di Indonesia. Diam dan tenanglah krisis ekonomi global. Raba. Tuhan Yesus juga berkati dokter dan para medis Tuhan yang sedang menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Raba. Tuhan Yesus juga berkati jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa Tuhan, agar bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa yang berdosa kepada Tuhan bisa diampuni dan boleh bertobat kepadamu, agar mereka menjadi hamba yang setia kepadamu Tuhan. Kami rebut jiwa-jiwa Tuhan. Raba. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh sekira bara Tuhan, aku mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Kau berkati Paniko sama Armin beserta keluarganya Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan buat Dedi Peter, Bunda Christine beserta keluarganya Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan dan kesehatannya Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan, yang lemah kau pulihkan Tuhan. Juga berkati kasih pelayan ngebawa cabang, ngebawa ranting, ngebawa pul, kakak-kakak guru sekolah minggu. Bahkan yang mamamu ini lebih dahsyat, perluas mereka. Kami juga percaya melalui pelayan mereka banyak jiwa menangkan Tuhan. Aku juga mau berdoa buat jiwa-jiwa Tuhan di kota kami Tuhan. Oleh darahmu Yesus kami percaya penuaian jiwa-jiwa tanpa batas yang terjadi di Pentakosta 3. Secara besar-besaran kebangkitan generasi yang akan terjadi atas bangsa dan negara kami. Aku juga mau berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau berkati papa mama dalam pekerjaan dan kesehatannya Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Kau berkati keluar masuknya Tuhan. Juga berkati hubungan kami Tuhan. Kau berkati harta arwah Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah kau Tuhan. Juga berkati sekolah-sekolah yang ada Tuhan. Kau berkati guru-guru yang ada Tuhan. Teman-teman yang ada Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Juga berkati guru sekolah minggu Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah kau pulihkan Tuhan. Juga berkati teman-teman Tuhan sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ring Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik semuanya kita mau berseru seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Yuk anak-anak semua, papa mama yang ada, yuk angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, luar biasa. Kita sudah ibadah hari ini, sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Benar. Sekarang kita akan pamitan sama teman-temanmu semuanya. Ya, sedih. Tapi kan kita mau ketemu lagi nanti. Oh iya, kita bakal ketemu lagi ya. Iya. Oke. Pamitan sama teman-teman. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Iya. Bye-bye. Bye-bye, sampai ketemu lagi. God bless you.